Hai guys, selamat datang di Jeruk Nipis. Kali ini Mimin akan menarasikan sebuah film asal Korea Selatan yang berjudul Sondal, The Man Who Sells Driver, di mana film yang dibintangi oleh Yoo Sung Ho, Ko Chang Suk, dan Seo Min ini akan berkisah tentang seseorang yang dengan nekat menjual sebuah sungai untuk membalas dendam. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke guys, tanpa berlama-lama, yuk ngireng ya toreh, kita saksikan kisah lengkapnya. Bermula dari pertemuan tiga orang pria yang bernasib sama, masa depan benar-benar akan berubah setelahnya. Mereka adalah Kim In Hong, Bo Won, dan juga Gyun. Ketiganya adalah budak korban perang yang berhasil selamat berkat tipu daya Bo Won yang menyuruh kedua teman barunya ini agar berpura-pura mati. Alhasil mereka pun berencana tinggal bersama dan memulai bisnis untuk kedepannya. Namun sebelum itu, tanpa sengaja mereka melihat seseorang yang bertanggung jawab atas apa yang mereka alami saat ini. Ya, kemalangan berupa dijadikannya mereka sebagai budak dan juga kekalahan dinasti Joseon dalam perang tersebut adalah ulah orang ini. Ia bernama Sung Dae-ryun, yang mana ia yang diketahui sebagai pejabat pemerintahan Joseon justru berkhianat dan berpihak kepada dinasti Qing. Bahkan rakyat Joseon yang dijadikan budak dan dijual pada dinasti Qing seperti Kim In Hong dan kawan-kawan ini tak lain adalah perbuatan Sung Dae-ryun. Beberapa tahun kemudian, terlihat Kim In Hong yang sedang mencuri emas di kediaman raja. Lalu beberapa saat setelah disadari bahwa emas mereka telah hilang, dengan cerdik Kim In Hong mengubah penyamarannya menjadi raja. Hal itu pun sukses membuatnya lolos dan tidak dicurigai untuk sementara. Tapi saat keadaan membawanya harus masuk ke dalam pemandian raja, yang mana raja asli juga berada di situ, Kim In Hong pun terpaksa lari sekencang-kencangnya karena sudah ketahuan. Nah, disinilah peran penting Bo Won yang membuat Kim In Hong berhasil selamat. Ya, Bo Won yang mengaku sebagai petugas Uwi Gembu atau badan penyidik istana tak sedikit pun membuat para prajurit istana curiga, sehingga mereka pun membiarkan Kim In Hong untuk dibawa olehnya. Bahkan ia berhasil menukar emas curian tersebut dengan bebatuan biasa yang gak berharga. Sampai di sini kita akhirnya tahu bahwa bisnis yang dimaksud oleh Kim In Hong dan kawan-kawan di awal film tak lain adalah bisnis tipu-tipu. Nama mereka pun sudah terkenal seantero Joseon sebagai penipu ulung yang banyak memakan korban. Mulai dari seorang bangsawan yang tertipu dengan membeli ayam biasa dengan harga mahal karena dikira burung phoenix, sampai seorang jomblo ngenes yang terperdaya dengan pesona Kim In Hong yang menyamar menjadi seorang gadis. Di mana pada saat itu Kim In Hong berhasil menggondol perak bernilai ribuan sampai ratusan nyang dari orang tersebut. Hal itu pun sudah banyak meresahkan banyak pihak, tak terkecuali Uwi Gembu yang memang bertugas menindak semua aksi kejahatan termasuk aksi tipu-tipu dari kawanan Kim In Hong. Di markas mereka, kita diperlihatkan dengan seorang perempuan Buddha bernama Yun. Untuk mempermudah, kita sebut saja Bu Yun. Di sana ia tak jauh berbeda dengan Kim In Hong dan Bo Won yang menjalankan bisnis tipu-tipu. Bedanya, ia berfokus pada modus paranormal dan perdukunan. Untuk melancarkan aksinya, Bu Yun dibantu oleh Gyun, seorang pemuda yang diperlihatkan di awal film yang juga merupakan teman Kim In Hong dan juga Bo Won. Jadi bisa disimpulkan, dalam rumah tersebut terdapat kawanan penipu yang berjumlah 4 orang. Persisnya yaitu Kim In Hong dan Bo Won yang selalu beraksi berdua untuk misi-misi di luar rumah. Sedangkan sisanya yaitu Bu Yun yang kerap kali dibantu oleh Gyun untuk melancarkan bisnis paranormal tipu-tipu. Yang sebenarnya Gyun ingin sekali bergabung dengan Kim In Hong dan Bo Won, namun belum diperbolehkan.
Hingga pada suatu hari, ia tiba-tiba muncul dengan bekas luka sembari mengatakan bahwa pasukan pemerintah telah datang. Sontak hal itu pun membuat seisi rumah kelimpungan. Bahkan Kim In Hong pun terlihat panik. Namun setelah memeriksa bekas luka itu, Kim In Hong akhirnya tahu bahwa Gyeon telah menipunya. Setelahnya keadaan kembali tenang dan Gyeon kemudian menjelaskan maksud ia melakukan prank tersebut. Ia mengatakan bahwa Kim In Hong pernah berjanji bahwa jika ia berhasil menipu Kim In Hong, maka Kim In Hong akan memperbolehkannya bergabung dalam misi-misi berikutnya. Mendengar hal itu, mau nggak mau Kim In Hong pun menepati janjinya. Keesokan harinya, Gyeon pun akhirnya diajak melancarkan misi pertamanya, yang mana dengan sedikit arahan dari Kim In Hong, Gyeon yang saat itu menyamar sebagai penjual pedang legendaris milik leluhurnya sukses berakting dengan baik yang pada akhirnya membuat si pembeli berhasil tertipu. Keduanya pun senang dengan berhasilnya misi pada hari itu, terlebih Gyeon karena ini adalah misi pertamanya. Melihat hal tersebut, Kim In Hong pun tak lupa mengingatkan bahwa kunci sukses dalam pekerjaan mereka adalah menikmati prosesnya. Malam harinya, saat Kim In Hong dan Bo Won tengah bersantai sambil menikmati sejenis tembakau yang disebut dampago, Kim In Hong mengatakan bahwa harga dampago yang mereka hisap saat ini diketahui kini tengah melonjak pesat di pasaran. Hal itu disebabkan banyaknya permintaan konsumen yang tidak sebanding dengan ketersediaan dampago tersebut. Bahkan penjualan dampago pada saat itu hanya dikuasai oleh satu orang saja yang lantas membuatnya menjadi kaya raya. Orang itu adalah Sung Dae-ryun, seseorang yang sudah diperlihatkan sebelumnya sebagai seorang pengkhianat dan juga penjual budak. Nah, menurut informasi bahwa sisa stok dampago yang masih ada akan segera dikirimkan kepada dinasti Qing sebagai upeti. Untuk itu, keduanya harus segera bergegas menyusun rencana. Singkat cerita, setelah menyelidiki situasi dan kondisi gudang dampago itu, terkonfirmasi bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas dampago milik Sung Dae-ryun itu adalah bawahannya yang bernama Sung Jong-ik. Jadi untuk bisa mendapatkan dampago tersebut, Kim In Hong harus menyamar menjadi utusan King dengan bukti stempel yang biasa Sung Jong-ik gunakan. Selain itu, ia juga masih harus menjauhkan Sung Jong-ik dari sana, sebab Sung Jong-ik pastinya akan tahu jika orang yang bertransaksi dengannya bukan orang yang ia kenal. Pada malam harinya, misi itu pun dimulai dengan usaha untuk mendapatkan salinan stempel terlebih dahulu, yang mana Kim In Hong dan juga Bo Won menyamar menjadi dua orang pria yang telah memboking warung pangkon langganan Sung Jong-ik. Menanggapi hal itu, Sung Jong-ik yang sudah terbiasa menikmati malamnya di warung tersebut tidak terima dengan apa yang mereka berdua lakukan. Lantas agar sama-sama bisa ngopi di warung tersebut, Kim In Hong pun membuat kesepakatan bahwa jika pihaknya menang dalam adu tanding, maka pihak Sung Jong-ik lah yang harus membayar tagihan mereka, dan begitu pun sebaliknya. Ya, karena memang kemenangan bukanlah tujuan utama mereka, kekalahan itu tidak berarti apa-apa bagi keduanya. Karena yang terpenting bagi mereka yaitu bisa mendapatkan salinan stempel dengan dalih tanda terima dari tagihan yang mereka tanggung. Keesokan harinya, tepatnya pada hari yang telah ditentukan, Kim In Hong memberikan tugas kepada Gyeon untuk mendatangi toko kain yang telah ia tentukan. Gyeon yang merasa bahwa hal itu adalah bagian dari misi dengan penuh semangat menuju toko kain yang dimaksud. Sedangkan untuk Kim In Hong dan Bo Won, keduanya akhirnya berangkat untuk misi besar tersebut. Pertama-tama, untuk menyingkirkan Sung Jong-ik agar menjauh dan tidak mendekati gudang, Kim In Hong mencampurkan obat cuci perut pada makanan di warung makan langganan Sung Jong-ik. Setelah itu, barulah ia dan Bo Won segera beraksi menuju gudang dengan modal salinan stempel yang telah keduanya miliki. Alhasil dengan bukti stempel tersebut, keduanya pun akhirnya diperbolehkan masuk. Nah, di dalam sana tinggal satu langkah akhir untuk bisa benar-benar membawa dampago pergi, yaitu melumpuhkan semua penjaga dengan kertas khusus yang telah mereka persiapkan.
Sementara itu, Sung Jong Ik yang masih bergulat dengan perutnya yang mencret akibat obat dari Kim In Hong untuk sementara belum bisa memeriksa gudangnya. Sehingga hal itu pun membuat Kim In Hong dengan mudah bisa menggondol semua Dampago. Sementara itu, Gyeon yang sudah sampai di toko kain yang ia tuju tak kuasa menahan kekecewaannya saat mengetahui bahwa alasan ia berada di sana saat ini tak lain karena Kim In Hong tak mau mengikut sertakannya dalam misi pencurian Dampago. Kim In Hong merasa bahwa misi ini terlalu berbahaya sehingga ia takut kehilangan nyawa temannya itu. Namun sebagai gantinya, Kim In Hong telah menitipkan sejumlah uang kepada si penjual kain dengan harapan Gyeon mau kembali ke kampung halamannya dan tidak membahayakan dirinya. Menanggapi hal itu, Gyeon justru merasa sedih dan bersikeras tidak akan kembali ke kampung halamannya sebab Kim In Hong dan kawan-kawan sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Di tempat yang berbeda, Sung Jong Ik sangat kaget saat menemukan gudangnya telah kosong. Ia pun langsung bertindak dengan mencari satu-satunya penerima barang yang ia yakini akan ditemui oleh si pencuri. Sebab tidak mungkin menjual Dampago yang sangat banyak itu tanpa jasa orang tersebut. Di waktu yang sama, kabar dicurinya Dampago rupanya juga telah sampai di telinga Yi Wan yang tak lain adalah pimpinan Uwi Gembu. Hal itu pun membuatnya segera bergegas dengan keyakinan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Kim In Hong, seseorang yang memang selama ini ia incar. Dan benar saja, bukan hanya posisinya saja yang sudah diketahui, bahkan ia dan Bowon sama sekali tidak bisa mengelak. Sebab si penerima barang ternyata sudah berkhianat alias telah bekerja sama dengan Yi Wan. Sementara itu, Gyeon yang mengetahui bahwa Kim In Hong akan pergi ke tempat si penerima barang setelah mendapat Dampago incarannya, lantas pergi ke tempat tersebut dengan maksud menemui temannya itu. Namun bukannya Kim In Hong ataupun Bowon yang ia temui, justru ia malah ditangkap oleh Sung Jong Ik dan kawanannya karena mengira bahwa Gyeon lah yang mencuri Dampago milik mereka. Di waktu yang sama, Kim In Hong yang merasa dirinya dan Bowon sudah terdesak dan hampir tidak bisa kabur, dengan terpaksa membakar Dampago curiannya sebagai sebuah pengalihan. Setelah melakukan kejar-kejaran yang menegangkan dengan Yi Wan dan anak buahnya, Kim In Hong dan Bowon masih beruntung dengan berhasil melarikan diri. Namun naasnya, kesenangan mereka tidak berlangsung lama karena mengetahui bahwa Gyeon yang tak lain adalah teman sekaligus junior mereka kini tengah tertangkap oleh Sung Jong Ik dan antek-anteknya. Bahkan masalah bertambah runyam saat pemilik asli Dampago tersebut tiba-tiba muncul. Ya, orang tersebut adalah Sung Dae-ryun, seseorang yang tidak akan ragu untuk menghabisi siapapun yang berani-beraninya mengusik harta miliknya. Apalagi Dampago itu dimaksudkan untuk dijadikan upeti kepada dinasti Qing, yang mana dengan kejadian ini reputasinya akan dipertaruhkan. Oleh karena itu, untuk menentukan langkah selanjutnya, ia kembali memastikan apakah benar-benar pemuda di depannya inilah yang telah mencuri Dampago miliknya. Lantas salah satu penjaga yang berada di lokasi kejadian akhirnya memastikan bahwa anak muda ini bukanlah pelakunya. Namun yang mengejutkan, Gyeon justru mengaku bahwa dirinya adalah Kim In Hong alias pelaku pencurian tersebut. Hal itu ia lakukan demi bisa melindungi Kim In Hong agar tidak dicari. Sedangkan dari kejauhan, Kim In Hong hanya bisa menahan sedih, marah, dan penyesalan yang bercampur aduk sebelum akhirnya Gyeon benar-benar mati terbunuh. Keesokan harinya, saat menemui pangeran dinasti Qing, Sung Dae-ryun mendapat sedikit teguran atas insiden terbakarnya Dampago miliknya. Pasalnya, barang tersebut sangatlah berharga dan memang sudah ditunggu kedatangannya.
Melihat hal itu sebagai permintaan maaf, Sung Daeryeon pun menghadiahi sang pangeran dengan beberapa keping perak yang bernilai 3 kali lipat dari harga Dampago tersebut. Ditambah lagi, ia juga berjanji bahwa di tahun depan ia akan memberikan upeti berupa Dampago dengan jumlah 5 kali lipat dari sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Sung Daeryeon dengan terpaksa memborong lahan-lahan milik rakyat yang kemudian ia tanami dengan Dampago. Sehingga kabar ini pun terdengar ke telinga raja saat itu, yaitu Raja Hyojong. Raja Hyojong sebenarnya sudah lama geram dengan gerak-gerik yang dilakukan Sung Daeryeon. Lantas dengan kejadian ini semakin bertambahlah keinginannya untuk menghentikan orang ini. Namun saat ia akan memberlakukan peraturan larangan penanaman Dampago, para menteri yang sepertinya sudah memihak pada Sung Daeryeon dengan kompak menolak hal tersebut, serta meminta raja untuk memikirkannya kembali. Sementara itu, Kim In Hong yang tak mau berlarut-larut dalam kesedihan segera menemui Bowon untuk menyusun rencana balas dendam. Di sana, Bowon telah menyiapkan senapan khusus untuk nantinya akan digunakan dalam misi balas dendam tersebut. Namun sebelum mulai, keduanya bersulang terlebih dahulu sebagai bentuk seremonial bahwa misi mereka telah dimulai. Langkah selanjutnya, Bowon kemudian menemui tukang kayu profesional yang nantinya akan ia sewa agar membuatkannya sebuah bangunan untuk misi kali ini. Tak tanggung-tanggung, Bowon bahkan menghabiskan seluruh tabungannya untuk membangun bangunan yang dimaksud. Di sisi lain, dalam rangka untuk memperluas lahan Dampago milik Sung Daeryeon, Sung Jong-ik menawarkan kepadanya sebuah tanah strategis yang berada di dekat sungai Taedong. Menanggapi hal itu, Sung Daeryeon langsung setuju sembari menyuruh Sung Jong-ik untuk segera mengurusnya. Sampai pada keesokan harinya, Sung Jong-ik pun mendatangi tanah yang ia maksud. Namun betapa terkejutnya ia saat Bowon melemparinya dengan batu. Iya, kali ini ia menyamar sebagai anak buah seseorang yang bernama Han Gyo-won. Ceritanya, ia ditugaskan untuk menjaga tanah milik Han Gyo-won itu, yang tak lain adalah Kim In Hong. Menariknya lagi, Bowon justru tampak lebih beringas saat Sung Jong-ik terlihat akan mendekati sungai, seakan-akan mengindikasikan bahwa sungai tersebut bahkan lebih berharga dari tanah di sampingnya. Melihat ada yang tidak beres, Sung Jong-ik pun diam-diam mengawasi Bowon dari kejauhan. Dan betapa kagetnya ia saat melihat Bowon tengah memanen emas dari sungai tersebut. Lantas ia pun segera melaporkan hal itu kepada Sung Daeryeon. Singkat cerita, setelah memastikan bahwa emas-emas tersebut asli, Sung Daeryeon pun akhirnya memutuskan untuk menemui Han Gyo-won. Ia menanyakan perihal sungai yang dianggap sebagai milik Han Gyo-won itu. Sebab ia masih tidak habis pikir karena tidak mungkin fasilitas umum seperti sungai bisa dimiliki oleh seseorang. Mendengar hal itu, ia pun menjelaskan bahwa sungai tersebut, tepatnya yaitu Sungai Taedong, adalah peninggalan dari leluhurnya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Yang mana asal-muasal Sungai Taedong bisa menjadi hak milik keluarganya, yakni dikarenakan jasa kakek buyutnya yang pada waktu itu menjadi kepala desa. Ia bernama Han Bong-so. Persisnya, Han Bong-so pernah berjasa membantu Yi Sung-ge yang tak lain adalah Raja Joseon pertama dengan membantunya menyeberangi sungai tersebut. Oleh karena itu, secara resmi, Yi Sung-ge pun memberikan sungai tersebut lengkap dengan akte kepemilikannya. Mengetahui fakta unik tersebut tak lantas membuat Sung Daeryeon langsung percaya. Untuk itu, ia memerintahkan temannya yang juga merupakan seorang menteri agar mengecek kebenarannya langsung ke perpustakaan istana. Dan betapa terkejutnya si menteri saat mengetahui bahwa sesuatu yang tampak konyol itu ternyata benar adanya. Beberapa hari pun berlalu, Sung Daeryeon pun akhirnya memantapkan dirinya untuk membeli Sungai Taedong. Di samping itu, ia juga ternyata masih memiliki dendam dengan Kim In Hong yang beberapa waktu lalu telah mencuri Dampago miliknya. Oleh karena itu, sebelum ia menemui Han Gyo-won, Sung Daeryeon terlebih dahulu telah menyuruh Sung Jong-ik untuk menemukan keberadaannya. Pasalnya, ia mendengar kabar bahwa Kim In Hong belum tertangkap.
Sementara itu, Sung Dae-ryun yang kini sudah berada bersama Han Gyo-won untuk melakukan penawaran terhadap sungainya dibuat bingung dengan apa yang ia bangun di tengah-tengah sungai. Iya, ternyata tukang kayu profesional yang disewa oleh Bo-won dibayar mahal hanya untuk membuat sebuah bendungan. Yang mana menurut Han Gyo-won alias Kim In-hong, bendungan itu dibuat berdasarkan keingintahuannya atas apa yang ada di dasar sungai. Sebab dengan mekanisme bendungan tersebut, ia bisa membesarkan atau mengecilkan volume air sehingga bisa melihat apa yang berada di dasar sungai. Mendengar hal itu, sontak membuat Sung Dae-ryun semakin tertarik untuk memiliki sungai tersebut. Sebab dengan adanya bendungan itu, maka akan semakin mudah baginya untuk mencari emas di dalamnya. Lantas tawar-menawar pun terjadi, sehingga harga pun mentok di angka 800.000 nyang. Namun Kim In-hong yang tidak mau terburu-buru meminta Sung Dae-ryun memberinya waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Bo-won saat ini sedang mendatangi si penerima barang yang tempo hari mengkhianatinya. Ia mengancam jika kali ini ia berkhianat lagi, maka Bo-won tidak akan melepaskannya. Dan benar saja, kali ini ia benar-benar menurut, sebab ia langsung menemui Yi-won sesuai arahan Bo-won. Di hadapan Yi-won, si penerima barang mengatakan bahwa Kim In-hong yang selama ini ia cari akan menjual sungai Taedong yang diyakini mengandung emas kepada Sung Dae-ryun. Mendengar hal itu, pemimpin Uwi Gembu tersebut kemudian melaporkannya kepada Raja Hyojong, di mana Raja Hyojong yang merasa bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk menangkap Sung Dae-ryun segera bertindak dengan perintah penangkapan. Pada hari selanjutnya, saat keduanya telah sepakat dengan harga yang telah ditentukan, mendadak Sung Dae-ryun mengatakan sesuatu yang sontak membuat Kim In-hong tercengang. Ia mengatakan bahwa ia masih dendam dengan orang yang mencuri dampago miliknya tempo hari yang lalu, yang tak lain adalah Kim In-hong itu sendiri. Namun sayang, ia tidak bisa mengenalinya sehingga tak kunjung berhasil menangkapnya. Oleh karena itu, ia pun memanggil Sung Jong-ik yang pada saat itu telah menangkap Bu Yun, seorang wanita paruh baya yang merupakan teman Kim In-hong. Lantas Bu Yun pun diancam untuk berterus terang terkait apakah orang yang bernama Kim In-hong ada di tempat itu atau tidak. Melihat hal itu, Kim In-hong mencoba mengulur waktu sembari tetap menutupi tentang identitas aslinya. Sampai pada saat Bu Yun hampir mati terbunuh, tiba-tiba Yi-won dan anak buahnya akhirnya muncul, yang seketika membuat Bu Yun mengatakan bahwa dialah orang yang bernama Kim In-hong. Mendengar hal itu, pertarungan antara kedua kubu pun gak bisa dihindari. Dengan keributan tersebut, Kim In-hong lalu mengambil kesempatan untuk berbalik mengancam Sung Dae-ryun dengan pistol yang sudah ia siapkan. Ia juga semakin membuat Sung Dae-ryun emosi dengan berterus terang bahwa Kim In-hong yang selama ini ia cari adalah dirinya. Puas melihat Sung Dae-ryun marah, Kim In-hong kemudian kabur bersama dengan kedua temannya. Saat tersadar, Kim In-hong mendapati dirinya masih berada di pinggir sungai. Sedangkan untuk Bo-won dan Bu Yun, keduanya kini telah berhasil menjauh dari sungai. Lantas Kim In-hong yang masih nggak berdaya sebab kejadian tadi, tiba-tiba didatangi oleh Sung Dae-ryun yang kemudian langsung menghajarnya. Puas dengan hal itu, Sung Dae-ryun lalu berniat mengakhirinya dengan pistol milik Kim In-hong. Namun saat ia mulai membidik, aksinya terhenti ketika melihat butiran emas yang bergeletakan. Sontak saja ia pun kegirangan tak terkira dengan apa yang ia lihat. Pasalnya hal itu membuktikan bahwa sungai Taedong benar-benar mengandung emas, yang padahal hal itu bisa terjadi karena sebelumnya Kim In-hong telah menyebar emas-emas miliknya di titik-titik tertentu. Sesaat kemudian, pada waktu Sung Dae-ryun masih kegirangan dengan emas yang ia lihat, tiba-tiba Raja Hyojong muncul dengan membawa sejumlah pasukan untuk menangkapnya.
Raja mengatakan bahwa tak seorang pun dari rakyat Joseon yang diperbolehkan untuk mengelola penambangan emas. Pasalnya yang berhak atas hal tersebut hanyalah pihak kerajaan. Oleh karena itu, Raja kemudian memerintahkan Sung Dae-ryeon agar segera menyerahkan akta kepemilikan sungai yang berisi emas tersebut. Namun bukannya mau menurut, Sung Dae-ryeon justru mengancam Raja dengan pistol. Melihat hal tersebut, perlahan Kim In-hong mendekati Raja dalam rangka agar menjadi tameng baginya. Ia juga mengatakan bahwa dalam pistol itu hanya tersisa 1 peluru saja. Jadi jika sampai Sung Dae-ryeon meleset dan tidak mengenai Raja, maka bisa dipastikan ia akan mati setelahnya karena dianggap sebagai pemberontak. Lantas dengan segala risiko yang akan terjadi, ia pun memberanikan diri untuk menembakkan pistol tersebut. Ya, bukan Kim In-hong namanya jika tidak mempersiapkan rencananya dengan amat sangat matang. Salah satunya yaitu peluru terakhir yang memang telah dipersiapkan untuk melumpuhkan Sung Dae-ryeon. Jadi entah pistol itu diarahkan kepada Raja ataupun Kim In-hong, tetap saja yang tertembak pada akhirnya adalah Sung Dae-ryeon. Kim In-hong juga mengungkapkan bahwa untuk misi ini, ia diam-diam telah bekerja sama dengan Raja demi bisa menangkap Sung Dae-ryeon. Yang mana salah satu tugas Raja pada saat itu adalah mengubah catatan sejarah sehingga Sung Dae-ryeon akhirnya percaya bahwa Sungai Taedong adalah milik Kim In-hong. Tak lama kemudian, Kim In-hong menuntaskan misi tersebut dengan menghancurkan bendungan yang ia buat. Dengan kematian Sung Dae-ryeon, berakhirlah misi balas dendam Kim In-hong untuk Gyeon, sahabatnya. Di waktu yang sama, Raja juga puas sebab orang yang selama ini merugikan kerajaannya akhirnya mati. Oleh karenanya, untuk membalas jasa Kim In-hong, dengan ikhlas Raja mengampuni dan melupakan kejahatan-kejahatan Kim In-hong di masa lalu. Bahkan Raja juga memberinya sebuah nama baru, yaitu Kim Son-dal. Oke guys, pesan yang mungkin bisa diambil dari film ini adalah bahwa bumi akan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Akan tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan satu manusia.